perhatikan arahnya terlebih dahulu. Karena ditanyakan pada Q3, dilihat Q3. Q3 di sini dipengaruhi oleh Q1 dan Q2. Positif dengan negatif, maka akan saling tarik menarik. Saya gambarkan di sini. Sehingga kita punya F31. Kemudian Q3 dengan Q2 positif dan negatif, maka juga akan saling tarik menarik. Kita punya F32. Ini kurang lebih saya tuliskan dulu. Oke. Kalau sudah antara F31 dan F32 dia membentuk sudut datar, sehingga kita perlu membuat proyeksinya. Kalau kalian ingat di kelas 10 pada materi vektor ada yang namanya metode jajar jenjang. Di sini kita menggunakan itu. Oke, kita tarik garis di sini sebagai resultannya. Kemudian karena sudah digambar seperti ketemu resultan, tulis resultannya adalah F31. Saya tulis akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 kali F31 kali F32 cos theta. Oke, ingat-ingat ya. Ini adalah rumusnya. Untuk contoh soal, silakan perhatikan soal berikut. 3 buah muatan titik membentuk bangun segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jika panjang satu sisinya 3 cm, maka resultan geodesik yang dialami di titik A adalah, ingat di titik A ya, di situ titik A plus 2 mikrokolom. Kita gambarkan dulu arah-arahnya. A dan B sama-sama bermuatan positif. Lihat, A dan B sama-sama bermuatan positif. Sehingga A ini akan tolak menolak dengan B. Sedangkan A dan C dilihat, A dan C positif dan negatif berlawanan jenis, maka akan saling tarik menarik. Ya, diingat-ingat aturan arah pada pembahasan mengenai gaya kolom. Kemudian kita bahas langsung. Di sini silakan digambarkan arahnya. Dan kalian silakan digambarkan arahnya ya. AB tolak menolak, AC tarik menarik. Karena di situ A dan B, berarti kita nyebutnya adalah FAB. Ya, diingat-ingat antara A dan B berarti FAB. Permisalan ini ngikuti yang diketahui di soal. Kemudian A dan C, oh berarti FAC. Kayak pada muatan A karena dipengaruhi oleh muatan C. Gambarnya seperti ini. Kemudian kita gambarkan resultannya. Jajar jenjangnya F atau R boleh sama saja ya, jangan kaget. F di situ sebagai resultan kayaknya. Oke, kita masukkan FAB berarti K kali QA QB per jarak antara AB kuadrat, dimasukkan angka-angkanya. Ya, ingat K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya di situ adalah plus 2 mikrokolom. Tanda positif tidak usah ditulis. Mikrokolom kita ubah menjadi kolom, berarti 2 kali 10 pangkat negatif 6. Selanjutnya adalah Q2. Di situ Q2-nya sebesar 5 mikrokolom. Atau bisa kita tuliskan 5 kali 10 pangkat negatif 6. Ya, diingat-ingat. Oke. Ada yang tanyakan dari sini? Kalau ada yang tanyakan silahkan komentar di forum ya. Jarak AB-nya 3 cm kita ubah menjadi meter. Berarti 0,03 atau 3 kali 10 pangkat negatif 2. Boleh. Sama saja. Oke, kita hitung semua. Ya, 9 kali 2 kali 5, 90 ya. Kali 10 pangkat 9. Dikali 10 negatif 6, dikali 10 pangkat negatif 6, hasilnya 10 pangkat negatif 3.
Yang bawah 0,03 kan sama saja dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2. Ketika kita kuadratkan, ya, hasilnya ketemu 9 kali 10 pangkat 4. Ketika dihitung, ketemu FAB-nya adalah 100 Newton. Oke, ingat-ingat, cara mencarinya sama seperti biasanya. Seperti yang di pembahasan sebelumnya, contoh soal sebelumnya. Itu ketemu 100 Newton FAB. Silakan dicatat di buku catatan kalian dengan serapi dan sebaik mungkin. Ya. Oke, setelah FAB ketemu, selanjutnya setelah ini kita akan mencari besarnya FAC. Ya, FAC berarti K kali QA kali HJ per RAC kuadrat. Sama dengan masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6. Ingat ya, diubah ke dalam satuan kolom. Kemudian C-nya adalah 15 mikrokolom, negatifnya tidak usah ditulis. Tanda positif dan negatif pada besaran vektor di listrik statis. Fungsinya untuk menentukan arah. Ya. Per jaraknya karena segitiga sama sisi, berarti sisinya sama. 0,03 meter atau 3 kali 10 pangkat negatif 2. Boleh sama saja. Ketika dihitung, hasilnya 9 kali 2 kali 15, ketemunya sebesar 270. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6, ketemunya 10 pangkat negatif 3. 0,03 dikuadratkan sama 9 kali 10 pangkat negatif 4. Kita hitung 270 bagi 9, 30. 10 pangkat negatif 6, negatif 4 pindah ke atas jadi positif, sehingga hasilnya ketemu 300. Selanjutnya kita mencari resultan R, atau di situ nyebutnya F, boleh sama saja. Oke, kita ikuti karena di sini adanya FAB dan FAC, kita tuliskan FAB kuadrat tambah FAC kuadrat plus 2 FAB kali FAC kali cos 120 derajat ya. 120 derajat itu adalah sudut antara FAB dan FAC. Dari mana memang ketemunya 120? Ingat segitiga sama sisi. Kalau berbicara segitiga, jumlah sudutnya 180 derajat, berarti tiap sisinya atau tiap sudutnya bernilai 60. Kalau itu 60, berarti sisi yang berada pada garis lurus adalah sisanya 180 kurangi 60. Nah, itu kan 90 derajat, atau bisa juga pakai seperti ini, 90 derajat ditambah. Nah, kalau ini garis siku-sikunya 90 kan, berarti ini 60, nah ini 30 derajat ya, sehingga sudut yang membentuk pada resultan itu totalnya 90 tambah 30 adalah 120 derajat. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang bingung silahkan komen di forum ya. Kita masukkan angkanya. FAB-nya 100, FAC-nya 300, tambah 2 kali 100 kali 300, cos 120 ada negatif setengah. Nah, total 100 kuadrat adalah 10.000, 300 kuadrat 90.000. Dihitung 2 kali negatif setengah, hasilnya negatif 1 ya, kali 100 kali 300 ketemunya 30.000. Sehingga dari situ kita ketemu F sama dengan 70.000. Di mana 70.000 kalau kita sederhanakan agar mengeluarkan angkanya dari akar, 7 kali 10.000 ya. Akar dari 7 tetap akar dari 10.000 adalah 100. Sehingga hasilnya adalah 100 akar 7 Newton. Ini adalah hasil akhirnya yang kita peroleh.